Salam alaikum bisem Yesua Hamasya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai gereja purba, gereja tujuh konsili, gereja ortodoks, gereja yang tidak berubah dari awal ajaran Kristus tahun 33 Masehi. Nah, saya membawa buku kecil ini. Kita akan membahas khusus mengenai Bunda Maria. Jadi pemahaman Bunda Maria sendiri antara Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoks masing-masing berbeda. Jadi ada perbedaan dari penghormatan dari Bunda Maria itu sendiri. Nah, kalau di Protestan ini Bunda Maria itu dianggap seperti kulit telur misalkan. Nah, ketika telurnya sudah diambil, kulitnya dibuang. Nah, atau seperti air dan selang. Jadi yang perlu diperlukan airnya, lalu selangnya dibuang. Atau seperti botol dan kecap. Nah, kalau kecapnya sudah diambil, botolnya dibuang. Nah, sementara di Katolik ini kebalikannya dengan Protestan ya. Jadi terlalu diagungkan. Nah, dari semua gelar. Nah, sekarang kalau di Ortodoks, dari semua gelar yang diberikan gereja kepada Maryam yang telah kita bahas itu tak satu pun mengaburkan sentralitas Kristus dalam gereja Ortodoks. Maryam diberi gelar semuanya ini sebagai dampak langsung dari karya Kristus terhadap dirinya. Dan itu terkait langsung dengan makna karya Kristus dan bukan pada diri Maryam sendiri. Inilah sebabnya gereja Ortodoks tak dapat menerima gelar-gelar tambahan yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Jadi gereja Katolik Roma menambahkan gelar-gelar tambahan dari yang disampaikan oleh gereja Ortodoks. Jadi kalau di Protestan itu terlalu menolak Bunda Maria, kalau di Katolik Roma itu terlalu mengagungkan Bunda Maria. Nah, kita akan belajar dari gereja Ortodoks ya. Dan inilah sebabnya gereja Ortodoks tak dapat menerima gelar-gelar tambahan yang dilakukan oleh gereja Roma Katolik yang diberikan kepada Maryam pada waktu-waktu kemudian, yang membuat Maryam itu mempunyai makna pada dirinya sendiri. Misalnya, jadi kalau di Ortodoks itu prinsipnya bahwa Bunda Maria itu mendoakan. Jadi sebenarnya beliau sendiri tidak bisa mengabulkan doa, tapi beliau itu mendoakan karena dekat dengan Sang Kristus yang adalah Tuhan dan juga anaknya, maka doa dari Bunda Maria inilah yang selalu diminta oleh umat Ortodoks. Ini prinsipnya. Jadi Bunda Maria sendiri tidak bisa mengabulkan. Nah, seperti jadi kalau di Ortodoks itu Yesus itu dari kandungan sampai lahiran, berkarya sampai wafat, nah, naik ke surga itu tetap sama. Tuhan Yesus itu kemarin, sekarang sampai selama-lamanya itu tetap sama. Ini prinsip dari gereja Ortodoks ya. Nah, jadi mengapa Bunda Maria itu bisa mendoakan? Yang Ortodoks selalu dikatakan ketika peristiwa mujizat pertama, air menjadi anggur. Kan Bunda Maria meminta supaya Tuhan Yesus membuat mujizat dari air menjadi anggur ya. Jadi sebenarnya tidak
meminta mujizat, hanya mengatakan bahwa ini adalah memerlukan air, memerlukan anggur yang sudah habis. Kemudian permohonan Bunda Maria itu kemudian dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi prinsip mengapa Ortodok mendoakan melewati Bunda Maria. Nah, sementara kalau di Katolik yang ditolak oleh Ortodok ini ada tambahan-tambahan, misalnya dogma Maria terkandung tanpa dosa asal atau Immaculata Conceptio. Nah, ini juga yang ditolak oleh Ortodok. Dogma pengangkatan Maria ke surga atau Assumptio. 3. Maria sebagai saluran segala rahmat. 4. Maria sebagai rekan penebus, co-redemptrix. Kemudian Maria sebagai rekan pengantara, co-mediatrix. Maria sebagai Ratu Rosario. Nah, ini apa yang ditolak oleh Gereja Ortodoks. Jadi kita sekarang bisa memahami ya, bahwa antara Protestan itu terlalu menolak Bunda Maria, sementara Katolik Roma terlalu mengagungkan. Nah, kalau Ortodoks inilah yang membuat bagaimana Gereja Ortodoks itu menghormati Bunda Maria. Ya, demikian. Sekarang kita akan membahas wafatnya Sang Theotokos. Jadi Sang Theotokos kalau di Ortodoks itu mengalami wafat dulu, baru nanti dibangkitkan oleh Kristus, tidak langsung naik ke surga. Nah, kalau mengenai masa kecil Bunda Maria dan juga bagaimana proses Tuhan Yesus dilahirkan dan ada saksi bidan, di sini justru malah lebih jelas di Protoevangelium Yakobi. Nah, itu adalah seorang tradisi, dan tradisi yang dipercaya ini adalah tulisan dari Rasul Yakobus. Rasul Yakobus saudara Tuhan Yesus. Itu Rasul Yakobus yang sebenarnya lebih tua Yakobus sendiri daripada Bunda Maria itu. Jadi Bunda Maria dengan Yakobus malah justru lebih tua Yakobus. Jadi Yakobus itu adalah anaknya Yusuf ketika sebelum menjadi tunangan Maria. Dan proses tunangan Maria dengan Yusuf itu tidak seperti mesra-mesra gitu ya. Jadi seperti Romi dan Juli ya, kalau di film-film kan Maria dan Yusuf itu seperti Romi dan Juli, yang bukan seperti itu. Saudara bisa membaca atau mendengar Protoevangelium Yakobus bagaimana Yusuf itu akhirnya mendapatkan tunangan Maria, yang tadinya sebenarnya Yusuf sendiri tidak mau. Nah, saudara bisa mendengarkan di pembahasan saya di video sebelumnya, sebelum video ini, di Protoevangelium Yakobi. Nah, saudara bisa melihat bagaimana proses pertunangan dan masa kecil Bunda Maria sampai Tuhan Yesus, Bunda Maria perawan selamanya. Jadi kalau di Ortodoks ada doa-doa terberkati Allah Sang Theotokos. Seperti di dalam liturgi, baik selalu disebutkan dalam liturgi Ortodoks, di dalam naskah liturgi Maryam disebut sebagai sebutan Ibu kita yang tersuci, murni, terberkati dan mulia Sang Theotokos, dan yang selalu perawan Maryam. Nah, di selalu perawan Maryam, saudara bisa melihat mengapa bisa selalu perawan Maryam. Yang kemudian disaksikan atau dibuktikan oleh bidan. Itu nanti Anda bisa melihat atau mendengarkan
pembacaan saya di Protovangelium Yakobi di video atau di bagian dari video ini juga, di channel ini juga. Nah, sekarang kita akan membaca wafatnya Bunda Maria itu seperti apa sih. Jadi diperingati setiap tanggal 15 Agustus atau 28 Agustus kalender Julian. Sama dengan kelahiran di masa kecil Maryam, kita tak mendapatkan datanya dari kitab suci. Namun sebagaimana manusia biasa, pastilah Maryam itu mati. Jadi kalau saudara-saudara melihat sumber 12 rasul bagaimana menjadi martir dan seterusnya, itu kan Petrus misalkan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan saudara, kita tidak melihat bagaimana Bunda Maria kan. Nah, padahal yang menyaksikan atau menulis cara matinya Rasul juga menyaksikan bagaimana Bunda Maria ini wafat. Namun sebagaimana manusia pastilah Bunda Maria itu mati. Namun matinya bagaimana kitab suci tak memberitahu, karena kitab suci memang bukan memberitakan Maria sebagai intinya. Namun karena Maria itu sebagai ibu dan bagian dari gereja, maka gereja memiliki kenang-kenangan Maryam. Ini yang kenang-kenangan diperingati dalam perayaan ini. Setelah pada saat penyalibannya, Sang Kristus menyerahkan Maryam sebagai ibu kepada muridnya yang dikasihi di surat Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Sejak saat itu maka murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ketika Yohanes pindah ke Efesus di Turki, karena ia harus melayani menjadi uskup di sana, Maria pun diajak serta. Untuk waktu yang agak lama Maria berada di Asia Kecil, Turki ya, bersama dengan Yohanes. Karena memang ia tidak memiliki anak-anak lain selain Yesus. Menjelang usianya tua, ia ingin agar dapat wafat di Yerusalem, di tempat di mana anaknya yang satu-satunya meninggal dan bangkit. Akhirnya Maria berangkat dengan diantar Yohanes melalui lautan manusia menuju Yerusalem. Ketika itu ada angin sakal dan perahunya kandas di Gunung Athos, semenanjung Kalkidiki di Yunani Utara, yang menjorok ke arah Turki. Terkesan keindahan semenanjung Gunung Athos ini, ia berdoa agar tempat ini bisa menjadi tempat untuk memuji nama Allah selamanya dan dikenang sebagai Taman Bunda Maria. Pada saat itu jawaban dari surga mengabulkan permohonannya. Dan sejak zaman purba sampai kini, semenanjung Kalkidiki Gunung Athos menjadi pusat kerahiban gereja ortodok yang sudah mencetak banyak para suci dan para pemimpin gereja selama berabad-abad itu. Jadi Gunung Athos ini merupakan pusat misteri atau pusat teologis yang menjadi teologi ortodok. Jadi antara biara, kemudian sekolah tinggi teologi ortodok, misalkan di Santo Vladimir di Rusia, di Amerika, yang selalu terhubung dengan Gunung Athos ini. Dari Gunung Athos mereka melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Akhirnya setelah menetap beberapa saat di Yerusalem, malaikat Gabriel yang pada masa muda Maria ini sering mendatanginya, saat ini juga mendatanginya kembali dan memberitahunya bahwa ia tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Ia memohon jika sudah tiba saatnya ia harus mati agar para murid Kristus didatangkan semua pada saat pemakamannya,
permohonannya itu pun dikabulkan. Tetapi seperti yang diberitahukan Bunda kita ini pun wafat. Pada saat itu suatu mujizat terjadi, di mana para rasul yang tersebar kemana-mana itu oleh mujizat Kristus, mereka semua diangkat di atas awan dan diterbangkan ke tempat di mana jannah suci. Jannah suci, Bunda suci ini berada di Yerusalem. Seperti halnya yang pernah terjadi kepada Filipus, di mana Roh Tuhan melarikan Filipus dan ternyata Filipus ada di Asdod. Kita baca di Kisah 8 ayat 39-40. Jadi secara ajaib Filipus ini juga dilarikan oleh Roh Kudus. Pada saat itu terdapat penglihatan di mana Kristus datang berada di tengah-tengah para murid dan mengelilingi jasad Bunda yang membujur kaku diiringi para malaikat. Ia menggendong seorang bayi wanita yang adalah roh dari Bunda suci ini. Nah, kalau di ikon-ikon kita melihat Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Nah, tetapi pada penampakan para murid ini justru sebaliknya ya. Jadi Tuhan Yesus cucu yang lebih besar dan menggendong seorang wanita kecil. Nah, di ikon juga ada. Tapi di situ tidak yang sering terjadi ikon itu kan Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Nah, kalau yang ini Tuhan Yesus justru menggendong wanita kecil. Inilah roh dari Bunda Maria itu. Jiwa dari Bunda Maria. Lalu penglihatan itu menghilang, arak-arakan penguburan oleh para rasul dan kaum beriman dilakukan. Pada saat itu ada seorang Farisi yang sangat membenci Kristus dan iman Kristen, merasakan bahwa Marialah penyebab dari semuanya ini karena ialah yang melahirkan Kristus. Dengan rasa benci dan dengki yang mendalam, yang langsung menyerbu arak-arakan penguburan itu dan hendak menggulingkan keranda di mana tubuh Bunda itu bergelitak. Namun suatu mujizat lagi terjadi. Seorang malaikat membawa pedang menampakkan diri dan memotong kedua tangan orang itu. Ia berteriak kesakitan, tetapi malaikat itu telah menghilang. Ia minta ampun kepada Petrus sebagai pemimpin para rasul. Saat itu Petrus mendoakan dan memohonkan ampun atas orang Farisi ini, dan langsung ia disembuhkan dan kedua tangannya dapat disambung lagi. Upacara penguburan dilakukan di Taman Getsemani dan kuburan ini masih ada sampai hari ini. Nah, di sini hal-hal yang misteri ajaib ini sering terjadi. Jadi kalau di Jawa dulu ada bahwa teknologi itu ilmu menghilang. Nah, juga ada di Jawa dulu mendominasi. Jadi misteri-misteri atau kejadian-kejadian seperti ini justru kalau dulu ini banyak dipercaya ya, banyak dilakukan. Nah, sekarang misteri-misteri itu bisa diwadahkan ya, misalkan menggunakan teknologi. Nah, dulu sebenarnya ilmu menghilang kemudian berkomunikasi dengan orang yang berada di jauh itu sudah ada juga ya, dengan meditasi. Nah, kalau sekarang dengan lebih gampang ya, dengan WA, kalau ada pulsa bisa langsung komunikasi dengan orang di Amerika dengan teknologi. Ini kan belum lama, sekitar tahun 2000-an berapa ya, dulu belum ada ya, bisa ngobrol di depan mata seperti dengan ini. Nah, kita lanjutkan. Pada saat para rasul Kristus didatangkan secara mujizat, itu satu rasul yang terlambat datang, Rasul Thomas.
karena ia berada paling jauh sendiri, yaitu di India, untuk mengabarkan Injil di kerajaan Prabu Gundapur. Ia datang setelah Bunda Maria dikuburkan selama 3 hari. Ia menangis dan menyesal mengapa Bunda sudah dikuburkan, lalu diantar oleh para rasul yang lain. Ia pergi ke kuburan, namun alangkah terkejutnya semua karena setelah sampai di kuburan ternyata ia kosong dan tubuh Bunda Maria tidak ada di situ. Mereka bingung mencari ke sana kemari, dan di tengah kebingungan itu suatu penampakan terjadi. Kristus menampakkan diri dalam kemuliaannya, dan di sebelah kanan akan di bawah ibunya terlihat dalam kemuliaan. Nah, agaknya memang ya mungkin Roh Kudus Tuhan Yesus sendiri sengaja ya supaya Rasul Thomas itu terlambat datang, sehingga para rasul lainnya bisa menyaksikan bahwa ternyata tubuh Bunda Maria itu sudah dibangkitkan dan tidak ada ketika Rasul Thomas itu datang. Rasul Thomas datang. Nah, kalau saudara-saudara mau melihat kisah Rasul Thomas juga sangat mengasihkan ya, sangat menarik, itu bisa ada juga di bagian video ini sudah saya bacakan juga. Kristus memberitahu para rasulnya bahwa ibunya dibangkitkan dan dimuliakan lebih dahulu sebagai bukti bahwa orang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan dimuliakan seperti ibunya. Maria adalah buah pertama gereja Kristus yang dimuliakan. Ini disebabkan tubuh kemanusiaan Kristus itu berasal dari rahim Maryam sebagai benih asalnya, maka karena buah rahim Maryam yaitu tubuh kemanusiaan Kristus itu telah dimuliakan, maka pemilik rahim asal kemanusiaan Kristus itu pun harus dimuliakan dahulu, mendahului kemuliaan orang Kristen yang lain. Demikianlah kebangkitan yang terjadi pada Maryam adalah bukti dan jaminan keselamatan bagi orang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya kubur Maryam yang ada di Yerusalem sampai sekarang ada tetapi kosong. Nah, jadi gereja adalah tubuh Kristus, sementara Kristus adalah kepala gereja. Nah, gereja itu disimbolkan adalah Bunda Maria. Di gereja itu simbolnya adalah Bunda Maria, karena Bunda Maria gereja adalah tubuh Kristus, sehingga Bunda Maria ini disimbolkan sebagai lambang dari gereja. Bahwa Maria mengalami wafat menunjukkan dia manusia biasa yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut, makanya ia bukan terkandung tanpa dosa asal, dan bahwa ia dibangkitkan oleh Yesus berarti juga menerima keselamatan dari Yesus. Ini berarti ia bukan rekan pengantara atau komediatrik, bukan rekan penebus atau ko-redemptrik, bukan aliran saluran segala rahmat. Maria bukan rekan Kristus, namun ia anak Kristus secara rohani. Terbukti ketika ia wafat, Kristus menggendong rohnya dalam wujud seorang anak kecil, dan adalah tidak jujur merayakan pengangkatan Maria tanpa harus mengingat bahwa ia pernah mati demi suatu dogma saja. Maria itu mati, maka ia tidak langsung diangkat ke surga begitu saja. Jadi Maria memang orang berdosa yang telah disucikan dan dimuliakan seperti kita nanti pun akan dimuliakan seperti itu. Maka Maria itu bukan ikan dan bukan dewi, namun orang yang sudah menerima teosis, pemuliaan akibat keselamatan. Nah, inilah yang menjadi ajaran dogma dari gereja ortodok
yang tentu saja semua dogma itu dilandasi atau dilatar belakangi oleh sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, itulah, jadi ortodok itu adalah iman yang menyejarah, sehingga setiap ajaran mesti dilandasi oleh sejarah. Nah, ada bukti juga di sini ditulis bahwa Maria ini mendatangi catatan mujizat penampakan Bunda Maria di gereja Koptik Ortodok Mesir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 68, setahun sebelum Paus Sinoda ditangkap oleh Presiden Anwar Sadat. Ibu Maria menampakkan diri selama setahun penuh setiap sore dilihat oleh semua orang Kristen atau Muslim. Para turis dan orang setempat ketika itu di gereja Koptik Zaitun terdapat sebuah bengkel di seberang jalan. Ada seorang montir Muslim di bengkel itu sedang bekerja. Lalu mereka melihat seorang wanita berada di atas kubah gereja itu. Dia berteriak mengingatkan wanita itu supaya berhati-hati jangan sampai jatuh. Setelah diperhatikan sungguh-sungguh, ternyata wanita tadi tubuhnya bersinar dan transparan atau tembus pandang, dan mengenakan jubah berwarna biru laut. Orang itu langsung tahu bahwa ternyata perempuan tadi adalah Bunda Maria, seperti yang sering digambarkan dalam ikon-ikon gereja yang banyak dijumpai di Mesir itu. Dia terkejut dan memberitahu kepada orang-orang yang lain. Sejak hari itulah setiap sore selama semalam suntuk dalam kurun waktu setahun penuh, Bunda Maria selalu menampakkan diri dan turun di antara orang banyak yang menyaksikan, dan banyak dari antara mereka yang dijamah oleh beliau, dan banyak mujizat kesembuhan terjadi, tak peduli itu orang Kristen atau orang Islam atau orang ya apa saja. Kisah ini pernah ditayangkan pada tahun 97 ya, di TVRI Indonesia. Nah, jadi Bunda Maria sering menampakkan diri untuk menguatkan anak-anaknya. Nah, ini bagian pertama dari pembahasan Bunda Maria atau wafatnya Bunda Maria. Oke, nanti selanjutnya akan kita bahas selanjutnya dari video ini juga. Jangan kemana-mana, kita akan membahas tentang Bunda Maria, apa yang terjadi pada bab-bab berikutnya. Salam.